apabila pansus itu telah dilaksanakan, pansus angket DPR itu telah dilaksanakan, ada temuan-temuan yang dikumpulkan kemudian dijadikan bukti dan kemudian dikasuskan ke MK, dan hasil akhir dari persidangan di MK tidak juga merubah posisi pemenang Pilpres 2024, maka tokoh-tokoh utama yang menggulirkan angket ini, ada Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, dan juga Ibu Megawati, harus dipenjara seumur hidup karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI. Ada yang bertanya ke saya, Abang mendukung angket DPR tidak? Saya katakan itu bukan soal Anda dukung atau tidak dukung, itu diatur oleh undang-undang. Jadi jika itu memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam undang-undang kita, ya laksanakan saja. Tidak membutuhkan Anda setuju atau tidak. Tergantung kita lihat di DPR sana. Apakah lebih banyak anggota DPR yang mendukung atau lebih banyak yang tidak mendukung? Kalau lebih banyak yang mendukung, laksanakan. Itu diatur oleh undang-undang, itu konstitusional. Jadi tidak perlu rakyat itu setuju atau tidak setuju. Sudah diatur oleh undang-undang. Kalau memenuhi syarat, ya laksanakan. Tapi kalau saya diminta bagaimana sikap pribadi saya, maka saya katakan saya ikut mendorong angket itu dilaksanakan. Kenapa? Karena sebagaimana saya katakan kemarin, saya sepandangan dengan Prof. Jimli Asidiki bahwa ada lebih baiknya hal ini dibicarakan dalam satu ruang yang lebih terhormat, lebih bermartabat, yaitu di DPR. Agar tidak kemudian ini terus-terusan menjadi kisruh di jalanan. Itu justru merugikan rakyat, pengguna jalan umum. Kalau ada aksi-aksi yang anarkis merusak fasilitas umum, fasilitas negara, itu justru merugikan negara kita. Apalagi kalau terjadi kemacetan yang berkepanjangan berhari-hari. Jelas itu akan menghambat laju roda perekonomian negara kita. Dan itu tidak baik. Itu tidak menguntungkan bagi siapapun di Republik ini. Tidak menguntungkan negara, tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan siapapun. Mungkin menguntungkan bagi para pemangku kepentingan yang haus kekuasaan, tapi tidak menguntungkan bagi negara dan rakyat Indonesia. Sehingga kalau saya ditanya soal sikap pribadi saya mendorong agar angket itu dilaksanakan jika memenuhi syarat. Tetapi saya secara pribadi juga punya beberapa syarat. Syarat yang pertama, jika proses pembentukan pansus angket di DPR itu telah terjadi, dinyatakan memenuhi syarat dan segera dilaksanakan, maka syarat dari saya, Kristianto Yen Oni, rakyat jelata, saya meminta agar semua pihak yang terkait dalam proses angket ini harus sama-sama mendorong agar yang menjadi objek angket itu tidak hanya hasil Pilpres, tapi yang menjadi objek dari angket itu satu, hasil Pilpres 2024, hasil Pilcaleg 2024, dan juga hasil pemilihan DPD. Kenapa? Karena itu dilaksanakan serempak. Jadi kalau dalam proses Pilpres itu diduga ada kecurangan, otomatis itu juga terjadi di Pilcaleg dan pemilihan DPD. Semuanya pasti terjadi proses kecurangan di sana karena dilaksanakannya serempak. Jadi syarat pertama yang saya ajukan sebagai rakyat jelata di sini kepada pihak-pihak yang
sedang saling mendorong untuk menggulirkan angket ini. Yang menjadi objek angket jangan hanya hasil pilpres, tapi juga hasil pilcaleg, hasil pemilihan DPD. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah caleg-caleg yang sudah ditetapkan sebagai pemenang atau memenangkan pilcaleg itu akan legowo dan akan terima menjadi objek angket? Apakah mereka akan terima dengan lapang dada? Apakah mereka akan terima dengan senang hati menyambut proses angket tersebut? Itu menjadi pertanyaan tersendiri. Syarat kedua, pembiayaan pansus angket itu harus ditanggung sepenuh-penuhnya oleh pihak-pihak yang menggulirkan angket. Tokoh utama yang menggulirkan angket yang pertama Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, karena mereka berdua adalah pasangan Capres-Cawapres 03, termasuk pihak yang kalah di Pilpres 2024. Dan kemarin dari keterangan Pak Mahfud MD ada instruksi dari Ibu Megawati mendorong Pak Mahfud MD agar membuat naskah naskah angket. Tokoh-tokoh utama yang menggulirkan angket ini yang harus membiayai pansus angket DPR agar itu tidak membebani APBN. Negara sudah mengucurkan biaya yang begitu besar untuk pelaksanaan pemilu 2024. 30 sekian triliun. Itu bukan anggaran yang kecil. Anggaran yang sangat besar. Nah, oleh sebab itu, apabila angket ini memenuhi syarat dan kemudian dilaksanakan, maka tokoh-tokoh utama yang menggulirkan angket tersebut haruslah yang menanggung sepenuh-penuhnya 100% pembiayaan pansus angket DPR. Enak aja mau membebani itu ke anggaran negara. Kan untuk kepentingan pribadi kalian, kepentingan politik kalian, kepentingan PDIP, kepentingan Ganjar dan Mahfud. Ya enggak sih? Jadi kalau itu untuk kepentingan PDIP, kepentingan Ganjar dan Mahfud, mereka yang harus menanggung sepenuh-penuhnya 100% biaya pansus angket DPR agar tidak membebani APBN. Syarat ketiga, apabila ditemukan di DPR lebih banyak jumlah anggota DPR yang menyetujui angket itu digulirkan dan kemudian dilaksanakan, dan ada temuan-temuan yang dikumpulkan kemudian dijadikan bukti-bukti, dikasuskan ke MK, dan hasil akhir dari sidang MK tidak juga merubah posisi kandidat pemenang Pilpres 2024, maka tokoh-tokoh utama yang menggulirkan angket ini, Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD, juga Ibu Megawati, tidak peduli siapapun, karena kita semua sama di mata hukum dan pemerintahan, harus dipenjara seumur hidup. Kenapa? Karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat. Kalian tahu tidak? Di masyarakat ada saling bergesekan dan berpotensi akan terjadi benturan antara rakyat dengan rakyat. Pendukung 01 dan 03 mengatakan pendukung 02 panik dengan hak angket yang digulirkan. Dan kemudian selanjutnya saling mencaci maki, saling menghina dan menghujat. Pendukung 02 menuding pendukung 01 dan 03 tidak legowo, tidak punya sifat negarawan, tidak menerima dengan lapang dada hasil Pilpres 2024, dan kemudian saling menghina, menghujat, mencaci maki. Gesekan ini ada di masyarakat, kalian tahu tidak? Dan ini berpotensi membenturkan rakyat dengan rakyat hanya demi ambisi kekuasaan kalian. Betapa tega dan kejamnya kalian. Padahal apabila kalian yang terpilih jadi presiden dan wakil presiden pun, belum tentu kalian akan bisa memperhatikan rakyat lebih baik dari perhatian negara terhadap rakyat di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo.
Jadi ini adalah kepentingan kalian. Jadi jangan kalian menggiring bahwa ini ada nilai reformasi di dalamnya. Jangan kalian menggiring bahwa ini ada nilai martabat bangsa, martabat hukum dan lain sebagainya. Omong kosong itu tidak ada. Ini semata-mata kepentingan politik Partai PDIP dan Ganjar Mahfud. Maka oleh sebab itu, apabila hasil akhir dari proses angket itu tidak juga merubah posisi pemenang Pilpres 2024, maka tokoh-tokoh utama yang menggulirkan angket ini, ada Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD dan juga Ibu Megawati, harus dipenjara seumur hidup karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat, menimbulkan gesekan antar masyarakat dan berpotensi membenturkan rakyat dengan rakyat. Hanya demi kepentingan politik kalian, hanya demi porsi makan elit, rakyat yang harus menanggung beban dosanya, rakyat yang harus bergesekan satu dengan yang lainnya, rakyat yang harus berbenturan satu dengan yang lainnya, hanya demi kepentingan politik kalian. Seperti yang saya katakan tadi, sungguh pun kalian terpilih jadi presiden dan wakil presiden, belum tentu kalian akan bisa memperhatikan rakyat dari Sabang sampai Merauke, Miangas sampai Pulau Rote lebih baik dari perhatian negara terhadap rakyat di era kepemimpinan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Jelas ya? Jadi kalau saya ditanya bagaimana sikap pribadi saya mendorong itu, mendorong angket itu dilaksanakan. Dengan syarat yang menjadi objek angket itu harus 1 hasil pilpres, 2 hasil pilcaleg, 3 hasil pemilihan DPD. Karena ketiga-tiganya itu dilaksanakan serentak. Jadi kalau salah satu di antara itu ada dugaan kecurangan, maka otomatis ketiga-tiganya ada praktek kecurangan di dalamnya. Yang kedua, biaya pansus angket DPR harus ditanggung sepenuh-penuhnya 100% oleh tokoh-tokoh utama yang menggulirkan angket ini. Ada Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD dan Ibu Megawati, agar itu tidak membebani APBN. Dan yang ketiga, apabila pansus itu telah dilaksanakan, pansus angket DPR itu telah dilaksanakan, ada temuan-temuan yang dikumpulkan kemudian dijadikan bukti dan kemudian dikasuskan ke MK, dan hasil akhir dari persidangan di MK tidak juga merubah posisi pemenang Pilpres 2024, maka tokoh-tokoh utama yang menggulirkan angket DPR ini harus dipenjarakan seumur hidup karena telah menimbulkan keresahan di masyarakat, karena telah membuat masyarakat saling bergesekan, saling berbenturan, saling menghujat, menghina dan mencaci maki. Jadi kalian harus mempertanggungjawabkan itu. Apabila hasil akhir dari angket yang digulirkan tidak juga merubah posisi pemenang Pilpres 2024. Saya pikir itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Itu adalah sikap pribadi saya. Bagaimana pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Saya Kristianto Yenoni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam NKRI.